kalau kita mau mengkritisi apakah di Muhammadiyah itu sudah ada kecenderungan mandek, Ya. di satu sisi ya, gitu. Tapi di sisi yang lain cukup progresnya cukup cepat. Yang dianggap mandek itu apa saja sih, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Rumah Berkemajuan. Kali ini saya kedatangan Dr. Hasan Asy'ari Ulama'i. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Namanya panjang sekali, Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i. Mungkin dari nama itu perlu diceritakan, siapa tahu ada inspirasi bagi teman-teman generasi muda seperti kita-kita ini, Ustaz. Ya, saya ini asli Kota Malang. Meskipun nasibnya tidak Malang ya. Alhamdulillah. Orangnya mujur. Kalau soal nama panjang ini sebenarnya orang tua yang paling tahu. Jadi, saya hanya otak-atik saja. Jadi biasanya nama-nama ada ulama ini biasanya ada keinginan orang tua yang sangat besar. Harapannya menjadi sosok ulama. Ulama. Iya. Setelah saya pelajari sejarah, memang ternyata nama ini adalah nama-nama ulama besar. Runut sejarah 1912 itu Muhammadiyah berdiri oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmadnya itu diambil. 1923 Persis berdiri. Salah satu tokoh besarnya Hasan. Hasannya diambil. 1926 NU berdiri oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, Asy'arinya juga diambil. Artinya sudah mewakili nama ulama di negeri ini yang cukup besar. Nah, rupanya mungkin harapannya semua ulama ada pada diri saya. Makanya kalau 1975 berdiri MUI, mungkin itu terinspirasi nama saya juga. Nah, saya lebih awal lahirnya daripada MUI gitu ya. Majelis Ulama Indonesia. Nah, ulama I itu I-nya Indonesia. Ya. Cuma tidak tertulis Indonesia aja ya? Ya enggak. Itu yang saya sebut tadi otak-atik saya sendiri. Saya ini orang yang hidup di lingkungan ya mungkin religius gitu ya. Santri yang kebetulan mungkin Bapak Ibu itu aktivis, tapi Nahdlatul Ulama. Wah, itu jadi tapi anak-anaknya disekolahkan di TK Aisyah Bustanul Atfal semuanya gitu ya, walaupun nanti MI-nya di Ma'arif, sehingga bahasa lainnya itu mengenal banyak keragaman itu sudah dibangun sejak awal. Ya. Sehingga di keluarga kami ada yang aktif di NU, ada yang aktif di Muhammadiyah. Saya diantaranya yang di Muhammadiyah. Ustaz Hasan ini termasuk Muhammadiyah yang genuine atau naturalisasi kira-kira? Kalau bilang naturalisasi mungkin lebih dekat daripada yang genuine, karena memang budayanya budaya Nahdlatul ya. Tapi alam pikirnya karena dalam tanda petik berkemajuan, mungkin itu yang mengubah saya lebih cocok, lebih pas untuk aktif di Muhammadiyah. Sejak kapan hijrah ke Semarang? Sejak kuliah itu. Sejak kuliah di Semarang. Jadi bergelut di tabligh bersama tokoh-tokoh awal Pak Daruri Amin, Prof. Ahmadi, dulu eranya Pak Dahlan Rais. Ya. Nah, dan alhamdulillah mudah pindah di Majelis Tarjih. Mungkin karena concern saya di bidang kajian Quran hadis, jadi banyak diminati untuk kajian-kajian di Muhammadiyah daripada di sana gitu ya. Oke, Ustadz, saya kira menarik kalau kita bahas terus tentang profil Ustadz Hasan, tapi saya ingin ngajak Ustadz Hasan ini bicara sesuatu yang agak serius ya. Beberapa hal yang berhubungan dengan gerakan dakwah dan tajdid. Ada banyak ya yang mengkritik bahwa
model tajdid di Muhammadiyah itu harus dikoreksi. Apa setuju Ustaz dengan kritikan-kritikan semacam itu? Bagaimana menjawabnya juga? Iya, saya setuju itu. Iya. Karena prinsip Muhammadiyah itu kan berkemajuan. Nah, jadi yang namanya evaluasi dan peningkatan itu menjadi satu keharusan dari sebuah komitmen berkemajuan. Jadi kalau tidak ingin maju, tidak masalah. Boleh kebal terhadap kritik. Tapi kalau orang yang berkemajuan, dia harus bisa mengambil engkel dari kritik itu, apa yang bisa ditindaklanjuti. Ayat Quran kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah, perhatikan yang sudah lalu dan lihat masa depan lah gitu ya. Artinya apa yang bisa dilakukan di masa depan. Jadi menurut saya semangat pembaruan itu ya harus ada evaluasi. Jadi kalau tidak punya semangat pembaruan, tidak usah dievaluasi, tidak apa-apa. Artinya kritik saya menangkapnya sebagai satu evaluasi. Dan yang kedua peningkatan. Karena peningkatan itu ya mau tidak mau bagian dari kemajuan itu sendiri. Jadi kalau nggak meningkat namanya nggak maju. Iya. Ada juga Ustaz di banyak kalangan yang mengatakan sesungguhnya karena tadi Ustaz Hasan menyinggung kata pembaruan, pembaruan di Muhammadiyah itu juga dianggap atau dinilai mengalami kemandekan. Jika memang iya, sebenarnya apa yang mesti diperbaiki? Ya, pertama kemandekan bagian dari kontra kemajuan. Menurut saya mandek berarti kan identik dengan statis atau tetap ya. Dan cenderung usang. Oleh karena itu kalau kita mau mengkritisi apakah di Muhammadiyah itu sudah ada kecenderungan mandek, di satu sisi ya, gitu. Tapi di sisi yang lain cukup progresnya cukup cepat. Yang dianggap mandek itu apa saja sih? Mungkin nanti di aspek pemahaman ideologi itu kan mandek. Hanya di tokoh-tokoh tertentu kemudian tidak sampai akar rumput. Semuanya paham dengan ideologi. Benar-benar. Yang kedua dari segi amal usaha. Aumnya berhenti di aspek-aspek itu, tidak ada inovasi. Betul. Walaupun sekarang mulai muncul ya jadi inovasi-inovasi baru. Padahal kalau istilah Quran itu yang mandek itu yang tertinggal alias rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu. Kenapa kok bandingannya waktu? Waktu itu tidak pernah berhenti. Sekalipun kita berhenti tidur, tidak melakukan apa, waktu terus bergerak. Dan itu progres, tidak mundur namanya. Maka manusia kalau dibandingkan dengan waktu itu dia tertinggal. Maka hanya orang-orang yang punya komitmen kuat, iman, dan melakukan aktivitas, amal soleh, saya cenderung memahami amilus solihat itu kan dari kata soluha yasluh, cocok zamannya. Jadi kalau zamannya berubah, itu mengikuti perkembangan zaman itu namanya amilus solihat. Tapi kalau tidak mengikuti perkembangan, bukan amal soleh. Gitu. Itu amal salah berarti. Amal salah, iya. Era sekarang pegang HP kok dia itu tidak soleh sebenarnya gitu. Hanya persoalannya bisa memanfaatkan itu dengan baik untuk yang lain. Nah itu menurut saya demikian. Ya, saya ingin ngajak Ustadz bicarakan tadi banyak kita mendiskusikan tentang tajdid ya. Tapi salah satu penitik beratan tentang risalah Islam berkemajuan itu kan tentang dakwah. Nah pertanyaan sederhananya adalah, adakah yang membedakan konsep dakwah yang dimiliki Muhammadiyah dari sebelum ada risalah Islam berkemajuan ini dengan setelah adanya risalah Islam berkemajuan? Ya harus berubah, namanya juga dakwah itu kan tidak bisa dilepaskan dari 4 dimensi ya. Jadi pendakwahnya, audiennya, isinya, dan medianya atau caranya. Nah, yang semua ini dibingkai oleh tempat dan waktu.
Semakin dinamis, maka semakin dia bisa bergerak lebih leluasa. Artinya gerak kemajuan itu ya begitu. Jadi dia terus berputar mengikuti arus perubahan itu. Jadi tidak boleh mengandalkan isi tanpa melihat problem yang berkembang. Ya, maka problem-problem itu menjadi bagian dari tantangannya. Sama dengan dulu zaman orang pakai sepeda, tidak menuntut apa-apa, yang penting bisa menggerakkan pedal roda. Tapi sekarang kan berhadapan dengan kendaraan yang lain, maka dia harus ngerti namanya lalu lintas, kan gitu. Lalu masih dia harus punya paham teposliro yang lain, misalnya. Harus ngerti kalau ada ambulan lewat itu bersepeda itu ya minggir. Nah, kalau masih menggunakan paradigma lama, loh itu kan sepeda-sepeda saya kayu-kayu sendiri. Nah itu namanya dia diikat oleh situasi, tempat, waktu yang berbeda. Maka penerapannya harusnya juga berbeda. Pasca reformasi Indonesia itu kan dianggap sebagai pasar bebas teologi, sehingga kemudian muncul beragam gerakan keagamaan baru, baik yang kemudian oleh sebagian orang dikatakan sebagai menyimpang, ataupun oleh sebagian orang diklaim sebagai lebih sunnah, lebih islami, dan seterusnya, sehingga kan Muhammadiyah ini kayak semacam di antara pusaran badai gerakan keagamaan itu, yang saling tarik-menarik. Kadang-kadang dia ekstrim ke kiri menjadi sangat liberal, atau ekstrim ke kanan menjadi sangat fundamental atau radikal. Dalam konteks ini bagaimana mestinya ya format ideal dakwah Muhammadiyah yang mesti disuguhkan di tengah masyarakat? Ya, sudah saatnya Muhammadiyah harus melakukan penguatan internal. Itu langkah pertama ya? Iya, langkah pertama. Jadi kalau kemudian besarnya persyarikatan ini dari segi jumlah, tapi tidak dibarengi dengan kuatnya internal, ideologinya maupun amal-amal usahanya, maka dia akan mudah digeser oleh siapapun. Tapi kalau kuat, apapun dia tetap berputar dimanapun bisa. Ya, jadi itu kalau kuat internal, maka saya membaca kayak kegiatan Ideopolitor itu sebenarnya kegiatan yang strategis bagi paling tidak untuk pimpinan-pimpinan persyarikatan. Nah, syukur itu bisa berkembang ke dakwah para pimpinan kepada warganya, entah itu melalui pengajiannya atau amal usaha yang dimilikinya. Nah, kalau itu dikuati, insya Allah dia tidak mudah tergerus oleh paham-paham yang sekarang berkembang. Yang semakin aneh menurut saya. Semakin aneh. Saya membaca dalam risalah Islam Kemajuan itu, Ustadz, ada satu entry point tentang dakwah berbasis budaya. Selama ini kan Muhammadiyah, meskipun sejak tahun 2002 sudah ada istilah dakwah kultural ya, kalau tidak salah itu Tanwir Muhammadiyah di Denpasar, Bali pada waktu itu. Tapi tampaknya penitik beratan tentang dakwah berbasis budaya itu menunjukkan bahwa organisasi ini sepertinya memang belum begitu akrab nih dengan budaya. Apa memang ada konsep baru yang diusung atau apa yang ingin dikuatkan dalam konteks ini? Iya. Mau tidak mau namanya persyarikatan ini kan bergerak di bidang dakwah. Dan yang didakwah itu manusia. Manusia itu punya alam pikir yang dibentuk oleh nilai-nilai yang ada di sekitarnya, selain nilai-nilai yang diinternalisasikan dari agama, dari nilai-nilai luhur budayanya, dan lain sebagainya. Nah, otomatis kalau mengajak orang dengan menafikan itu, ya dia akan melakukan kontraproduktif dengan yang diajak. Oleh karena itu kalau kita bisa mampu menyelami mereka akan lebih efektif. Contoh Nabi itu kan diambil dari masyarakatnya supaya interaksi Nabi dengan masyarakatnya lebih mudah. Yang kedua dengan bahasa mereka.
Nabi Muhammad sendiri itu kalau nanti ada masalah dalam pemahaman kembalikan ke bahasa induk saya Quraisy gitu. Itu maknanya supaya tidak terjadi miss. Nah, karena bahasa di kampung saya dibawa ke kampung lain itu bisa salah paham. Ya, gitu. Dulu saya Jawa Timur. Begitu pindah di Jawa Tengah, ada kata undang saja itu bisa jadi masalah. Undang itu di Jawa Tengah itu ya sifatnya hanya dipanggil. Tapi kalau di Jawa Timur kondangan. Oh gitu ya. Iya, maka begitu dulu awal mula saya kos di Jawa Tengah, Mas dipanggil ibu, bukan dipanggil tapi diundang ibu itu waktu itu bahasanya. Maka apa yang saya lakukan? Ya karena masih menggunakan persepsi Jawa Timur, otomatis saya mandi pakai baju koko, sarungan, rapi. Nah, begitu sampai di hadapan ibu, wonten apa bu? Ini ada lemari yang harus digeser bareng-bareng. Kan jadi masalah besar. Ternyata ada yang miss. Kata undang di persepsi saya yang baru pindah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, yang undang itu hanya sekedar. Nah, maka memahami budaya-budaya lokal itu penting di dalam rangka dakwah itu lebih efektif. Nah, jadi itu. Tapi kan ada sebagian yang mengatakan begini, Ustaz. Agama ya agama, budaya. Tidak boleh dicampur adukkan. Pertanyaannya kan di mana batasannya? Ya, apa itu agama? Nah, agama itu kan mengatur kehidupan. Nah, ada di dalam kehidupan itu ada yang nilai, ada yang terekspresikan. Nah, itu. Yang berbeda itu ya dinilai. Sementara ekspresi, contoh itu menghormati tamu, itu nilai agama. Tetapi bagaimana menghormati tamu di Jawa dengan di Irian pasti berbeda. Berbeda. Sampean kalau di sini menerima tamu hanya tidak pakai baju tapi malah hanya pakai kaos oblong atau kaos kotang, kira-kira gimana? Itu namanya tidak menghormati tamu. Iya. Tapi kalau di Irian, sampean nggak pakai baju nggak masalah. Yang penting pakai koteka. Gitu ya. Nah, itu namanya menghormati tamu, menjadi satu nilai yang harus dilakukan, tapi pada saat yang sama dibingkai oleh budayanya. Maka itu yang harus dikenali. Kemudian itu kan berproses sampai ke penyempurnaan. Sama dengan kehidupan kita dulu di zaman Nabi Adam. Yakin kehidupannya ya sangat sederhana. Nutup aurat itu ya sederhana. Seiring dengan perkembangan lebih baik, lebih baik, maka ditata menjadi lebih baik lagi. Tapi tetap ada batasan ya. Ada. Artinya hal-hal yang tidak boleh dilanggar antar dua entitas yang berbeda ini. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya kalau dalam istilah sosiologi diakulturasikan mungkin ya. Jadi jelas ya ini maka dai itu harus cerdas. Gitu, menangkap mana yang harus bisa digunakan, mana yang tidak, tanpa mengubah nilai yang sebenarnya tidak kita pesan yang ada itu mau kita transformasi ke mereka. Indonesia itu kan sangat beragam ya, Ustadz. Makanya kita ini kan hidup di bawah naungan bagaimana pluralitas itu menjadi satu ikon yang tidak bisa terhindarkan. Nah, sedangkan kan kita melihat ada sebagian kalangan yang benar-benar dia tidak melihat pluralitas itu sebagai satu potensi, tapi justru harus diberangus atas nama agama. Tapi di pihak lain juga ada atas nama tradisi dan keragaman seolah-olah menjadi menafikan agama. Nah, ini yang menarik kan justru kehadiran Nabi SAW sebenarnya menjawab itu semua. Gitu. Jadi Nabi hadir itu untuk menyelesaikan dua pertanyaan tadi kan gitu. Jadi tidak kemudian menafikan agama ataupun sebaliknya menafikan keragaman. Ayat-ayatnya banyak kok. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Itu artinya memang sunnatullahnya beragam. Kan gitu. Kalau kamu mau memaksakan tidak bisa, Gusti Allah aja kalau mau nah, dibiarkan kan gitu. Nah, kemudian apa yang harus dipegang ya seperti dakwah Nabi tadi itu. Nabi memberikan contoh di tengah pluralitas agama itu hal-hal yang bernuansa mungkin
eh, tidak masuk akal, jahiliyah. Itu Oke. yang sedang diperangi, bukan memerangi orangnya. Nah, makanya dialog-dialog ayat itu kan, masa batu yang kamu buat sendiri, kamu sembah, dia tidak bisa memberi manfaat. Itu kan sebenarnya mengajak dialog. Nah, tapi pada akhirnya mereka tetap memaksakan kan, Ya. ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Tidak melakukan namanya cemoohan, apalagi penghinaan sampai Siap. kegiatan ya sudah, Oke. lakum dinukum waliyadin. Oke, saya masuk pada pertanyaan akhir ini, Ustadz Hasan. Bagaimana konsep hubungan antar agama dalam perspektif Muhammadiyah? Ya, saya kok tertarik dengan kalimat fastabiqul khairat yang dipegangi oleh teman-teman muda gitu ya. Ya. Padahal ayat itu konteksnya ya berhadapan dengan non-muslim. Oh ya? Iya, bukan Asbabun dalam nuzulnya. konteks- Asbabun Iya, nuzul. lebih konteks. Jadi artinya Gitu ya. bagaimana berkompetisi yang terbaik. Nah gitu, di tengah-tengah keyakinan yang berbeda-beda. Ayo kita tunjukkan bahwa keyakinanku dan aktualisasiku yang terbaik. Jadi komitmen itu. Jadi kalau kita melihat ada orang yang merasa sukses dengan keyakinannya, kita ingin tunjukkan bahwa Iya. keyakinan saya jauh lebih memberikan jaminan kesuksesan itu. Nah, itu namanya fastabiqul khairat. Oke. Nah, yang paling banyak muncul kan ngiri kan kita itu. Dengki. Wah, itu idroj, misalnya gitu. Ya sudahlah. Dalam pandangan kita mungkin wah dia sukses menggunakan kepercayaannya itu idroj kan gitu kalau Oke. kita. Jadi Oke. seolah-olah oleh karena itu fastabiqul khairat itu menurut saya menjadi satu komitmen yang cukup bagus. Selain apa namanya, memang ada batas-batas tadi yang melanjutkan pertanyaan sebelum itu, mana sih sebenarnya yang harus berbeda ya. Oke. Mungkin wilayah akidah dan ibadah, oke, tapi sosial, ekonomi, relasi mereka harus tetap sama seperti yang Rasulullah bangun. Nabi berdagang dengan orang Yahudi ya biasa saja. Iya. Transaksi. Nabi melaksanakan hubungan sosial bahkan tetangganya yang membutuhkan ya Nabi bantu kan gitu. Soal keamanan, komitmen untuk membuat pertahanan di Madinah itu kan bersama orang Yahudi, orang Nasrani, bukan orang Muslim sendiri kan. Gitu. Artinya itu dalam konteks muamalah ya? Iya, muamalah termasuk bahkan pendidikan, pelajaran. Kan Nabi menyuruh istilahnya sahabatnya belajar membaca kepada orang-orang kafir yang jadi tahanan, nanti sebagai jaminannya kamu dibebaskan kalau kamu bisa minter ke. Nah gitu itu kan bentuk-bentuk relasi antar umat beragama tanpa mencampur adukkan keyakinan masalah akidah sama ibadah. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama. Sebenarnya banyak sekali yang pengen saya tanyakan, tapi karena durasi mungkin akan lebih enak kalau suatu saat kita sambung. Boleh. Oke. Demikian teman-teman di channel Rumah Berkemajuan, kita ketemu lagi pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.